akhirnya juga berbeda, ya. Ini gelasnya kecil, gelasnya besar, ya isinya akhirnya berbeda kan. Dalilnya apa? Dalam surat Ghafir, ya, kalau tidak salah surat ke-40, ya, itu Allah Subhanahu wa taala, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dalam surat Al-Mu'min surat ke-40, ya, Allah mengatakan, berfirman, apakah mereka yang membagi rezeki? Kamilah yang membagi rezeki, wahai manusia. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang beri rezeki. Warofakna, di situ ada, dan kami tinggikan satu dengan yang lainnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang ahli, ada yang enggak ahli. Untuk apa? Allah meneruskan, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Itu hikmahnya, Pak. Kenapa rezekinya berbeda? Supaya saling mengambil manfaat. Kalau kita kaya semua, Pak, siapa yang bangun masjid? Semuanya kaya, tidak ada yang mau membangun, tidak ada yang mau menyemen, ya, karena semuanya kaya. Kalau semuanya kaya, siapa yang, ya, yang mau membangun jalan tol? Tidak ada yang mau, kaya semua, ya. Siapa yang akan membantu di rumah kita? Nggak ada. Jadi kita malah bingung, Pak. Hidup ini stagnan, akan mati hidup ini karena semuanya kaya. Nggak ada yang jual. Kita mau beli bakwan sama siapa? Nggak ada yang jualan bakwan. Alhamdulillah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang nggak pinter, ada yang penjual, ada yang pembeli, supaya hidup ini berjalan lancar. Subhanallah, rumah saya itu dekat pasar, Pak, namanya Pasar Kecapi, dekat Pondok Gede itu. Itu kalau pagi-pagi itu udah rame, itu macet, Pak. Bahkan kadang-kadang saya lihat sampai nggak sholat subuh mereka. Tapi subhanallah, ya, ada yang jualan kerupuk, ada yang jualan sayur, ada yang jualan lontong, ada yang jualan macam. Kita tinggal milih. Kalau nggak ada mereka, kita makannya pakai apa? Karena semuanya kaya. Nah, jadi intinya memang Allah sudah mentakdirkan yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Cuman kita nggak tahu hakikatnya kita itu bakat kaya atau bakat miskin itu ya nggak tahu, ya. Kadang-kadang orang itu miskin tiba-tiba kaya. Kayak ini kejadian di Saudi Arabia, Pak. Ada seorang pembantu TKW, tenaga kerja wanita. Itu jualan, kalau musim haji itu jualan nasi. Mungkin sini sudah banyak yang gaji, Pak, ya. Nasi bungkus harganya 1 real atau sekitar 2.000 rupiah. Ya, nasi bungkus, karena Saudi nggak jual nasi, ya. Orang Indonesia yang jual nasi kayak Indonesia, Pak, 1 bungkus. Itu jualan begitu bertahun-tahun, Pak. Dia ulet kan, ini miskin gitu kan, kita kan bilang kita miskin, tapi enggak, ternyata dia kaya raya, Pak. Kedepannya kita nggak tahu lebih kaya daripada kita, lebih kaya dari teman-teman di Titian Kencana. Setelah beberapa tahun dia meningkat, membuat rumah makan Indonesia. Bapak kalau haji umrah mesti kangen sama rumah makan Indonesia. Cari itu bakso, cari itu soto, macam-macam ada di Mekah. Tapi setelah bangkit hancur, setelah bangkit bangkrut. Kenapa? Karena masih menjadi warga negara Indonesia, susah. Lama-lama tengkar dengan suaminya dari Jawa Barat, Pak. Tengkar, akhirnya cerai. Setelah cerai, kesempatan ini saya mau kawin dengan orang Saudi. Akhirnya dia suaminya orang Saudi. Setelah suaminya orang Saudi, izin usahanya cepet, Pak. Rumah makannya berkembang pesat, ya, dimana punya rumah makan banyak, besar, laris. Setelah itu merembet kepada bisnis properti. Hotel-hotel itu kamar-kamarnya dijual oleh dia. Sekarang kaya raya, ya, punya tanah di Jakarta, Pak. Itu disewa oleh kedutaan besar Saudi Arabia. Nggak tahu itu dulu, sekarang nggak tahu. Itu bulanannya itu 90 juta bulanannya. Nggak usah disewa oleh kedutaan. Saya kemarin dengar teman itu punya kontrakan di daerah Jakarta Selatan, dekat Ragunan.
Itu rumah kontrakan enggak besar-besar, Pak. Satu pintu katanya 30 juta per bulan. Satu pintu, tingkat. Katanya nyewa bule-bule. Uang itu udah enggak berseri, Pak. Kayak tisu kata teman kita. Diambil ada lagi, diambil kayak tisu. Itu uang kantong jajan aja 90 juta per bulan. Belum uang yang di Saudi. Itu artinya memang dia orang miskin memang, tapi ternyata di akhir hidupnya dia kaya raya. Jadi singkat cerita, Pak, maaf terlalu panjang karena kalau cerita itu kemana-mana. Maksud saya bahwa harta rezeki itu beda-beda. Cuma kita nggak tahu kita itu yang kaya atau yang miskin. Cuma kita lagi proses nih, ya. Barangkali yang kaya bisa miskin suatu ketika. Fungsinya atau apa? Fungsinya supaya kita saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Terus tadi bagaimana pertanyaannya kita supaya kantongnya atau gelasnya besar? Lah itu tanyakan kepada para pelaku bisnis, Pak. Ya, itu yang lebih tahu bagaimana cara memperbesar cangkir. Ya, cuma saya dapat bocoran salah satunya bisnis properti, Pak. Properti ini tidak pernah turun harganya. Bapak cari tanah-tanah yang dijual, beli, diamkan saja setahun lagi itu naik berkali-kali lipat. Misalnya pinggir jalan raya. Itu salah satu cara supaya cangkir kita besar. Cuman tidak semuanya mulus. Kadang-kadang ditipu, bangkrut. Maunya besar malah tambah kecil. Makanya di sini, Pak, hidup ini sudahlah. Kadang-kadang ada teman yang sikut kanan sikut kiri udah lurus saja, walaupun kadang-kadang lamban ya. Tapi yakin bahwa Allah yang memberikan kita rezeki, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi pada dasarnya kalau ada yang kaya yang miskin dan Oh ya, takdir. baik hadirin jazakumullah. Sekarang waktu kita berdiri pukul 5 lewat 8. Saya mau melempar ke jamaah yang terkait perihal masalah mencari rezeki yang halal dan membelanjakan secara bernafkah ataupun tadi sudah disinggung masalah warisan dan silakan ataupun bertemakan masalah keuangan. Silakan ada yang mau bertanya. Baik, mau Pak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik Pak, ini pertanyaannya ilmiah dikit Pak ya. Itu tingkatan orang yang atas ya. Tapi tidak apa-apa, sebenarnya ada data-data. Pertama, ada sebuah buku yang dikarang oleh seorang manajemen keuangan, tokoh manajemen keuangan Indonesia, seorang perempuan. Itu judulnya Menuju Indonesia Kuat. Mungkin Bapak sudah pernah baca buku ini, pernah dipresentasikan di televisi ya. Menuju Indonesia Kuat. Itu maksudnya setelah diteliti ternyata rata-rata orang Indonesia yang mayoritas umat Islam ini itu hidupnya boros. Nah itu dulu Pak, konsumtif. Rata-rata bukan hanya di Indonesia, di Arab juga rata-rata konsumtif. Biasanya beli, tapi tidak pernah memproduksi barang. Justru yang produksi barang orang-orang kafir. Ini kan terbalik ya dengan ajaran Islam yang menganjurkan kita supaya terus bekerja, wa kulik malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ya. Beramallah, bekerjalah dan sesungguhnya Allah akan melihat kerja kalian. Mestinya orang Islam itu paling rajin kerja Pak, tapi kenyataannya orang Islam itu paling rajin belanja. Lihat mall di Bekasi ini Pak, ya Allah saya ini bingung. Mall sebesar itu belum habis sudah dibangun mall lagi. Yang isi siapa Pak? Umat Islam Bekasi.
Coba kita sekali-kali membuat kesepakatan. Kalau nggak penting nggak usah ke mall aja. Langsung turun drastis tuh mall itu, sepi dan bangkrut. Ya, kita membuat pasar-pasar Muslim sendiri, ini penting. Jadi kita itu tidak punya komunitas. Kalau kita kepingin maju, umat Islam ini punya komunitas, Pak. Ada beberapa jamaah dan beberapa lembaga dakwah itu punya komunitas, Pak. Jadi ya kalau beli dari produk anggotanya, menjual air mineral dari kelompoknya, menjual apalagi anggotanya diperintah untuk beli dari temennya sendiri, jangan kepada yang lain. Itu luar biasa, Pak. Ya. Dulu di Malaysia ada namanya Jamaah Arkom, sesat ya. Tapi secara ekonomi itu luar biasa, Pak. Itu menyaingi negara Malaysia, kemudian dibubarkan. Coba kalau jamaahnya itu jamaah yang tidak sesat, yang lurus lah. Tapi kesadaran untuk berekonomi syariah ini soal susah, Pak. Maka kita harus punya komunitas umat Islam, sesama dai itu sesama pengusaha Muslim. Sudah ada sih persatuan pengusaha Muslim, sudah ada, tapi kurang maksimal kerjasama satu dengan yang lain. Jadi uang itu muternya di antara mereka aja, itu bisa menguatkan ya daya saing ya kepada warga yang non Muslim. Kalau kita lihat orang terkaya di Indonesia itu 10, itu yang 9 orang kafir, yang 1 orang Muslim, yang paling terakhir nomor 10 itu orang Muslim. Mayoritas padahal Muslim. Di mana itu takwanya itu kan? Ya takwa itu termasuk bagaimana kita mengembangkan usaha ini supaya kita menjadi pemain modal di negara kita. Ya, maka tadi saya ulangi, buku itu juga menceritakan bahwa saldo umat Islam itu rata-rata kecil, Pak. Yang gajinya 2 juta, yang gajinya 5 juta, yang gajinya 30 juta, 50 juta, saldonya sama. Semakin gajinya tambah, semakin kebutuhannya meningkat. Ini kan nggak benar, Pak. Dulu gaji kita 2 juta, ya cukup hidupnya. Tapi ketika gaji kita 5 juta, juga cukup hidupnya, tapi pasti yang ditabung ya gitu-gitu aja. Ketika gaji kita 30 juta, pola hidup kita berubah juga, ya. Jadi berubah, bajunya berubah, mobilnya berubah, rumahnya berubah, bensinnya berubah, makanannya berubah. Biasanya dulu beli makanan pecel lele di warteg, sekarang enggak, di mall, ya, di tempat yang mahal, di Singapura banyak itu kan. Ada seorang menteri ya atau siapa dulu saya lupa, itu beli makanan. Oh, ada seorang pejabat yang sudah divonis ya korupsi, itu beli jilbab saja ke Singapura. Jilbabnya itu atau apa namanya pakaiannya lah ya, itu 100 juta. Itu pakaiannya saja. Ya, itu kan seperti itu rata-rata itu Muslim ya, orang Muslim. Ini karena konsumtif. Maka tadi Pak, serakah, tidak qanaah yang sedikit, takwanya kurang. Ya tadi takwa kurang itu menyebabkan kita enggak kaya. Arti kaya itu sebenarnya dia punya saldo banyak gitu, bukan kaya beli ini enggak. Dia lemah, kata buku ini dia lemah. Karena kalau ada sesuatu dia enggak bisa ada uang apa? Uang jaminan ya untuk keperluan mendadak, enggak ada dia. Karena semuanya sudah dipakai. Kenapa kita enggak hidup sederhana tapi kaya raya sebenarnya? Tabungan kita miliatan. Tapi hidup kita sederhana enggak kelihatan kalau orang kaya, Pak. Tapi kalau untuk apa saja bisa, bangun masjid bisa, bangun bisa. Cuma nggak dilihatkan gitu. Kayak gitu bisa nggak kita? Nanti bisa tadi Pak. Jadi rata-rata pendapatan Muslim akan tinggi. Sementara ini saya tahu lemah. Karena mayoritas negara-negara Islam ini atau mayoritas negara yang penduduknya Muslim ini memang lemah. Perekonomiannya lemah, income pribadinya juga sebenarnya banyak. Cuma tadi konsumtif, suka beli-beli. Makanya nafsu untuk membeli ini dikurangi. Umar bin Khattab mengatakan, kafa bil mar'i syarafan ayyashtari ma kullama yastahihi. Cukup orang itu dikatakan berlebihan kalau dia membeli semua yang diinginkan. Kemudian kalau udah punya uang lu habis Pak uangnya untuk beli ini, udahlah cukup, yang cukup ada, yang lain dipakai untuk akhirat. Saya kira itu Pak jawaban saya Pak, tidak bisa secara sempurna. Ya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak. Cukup ya Pak ya. Baik, setelah di sebelah kiri
Tadi bapak. Ya. Yang itu ada 2 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedekah. Halal. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering ditanyakan Pak, barusan tadi pagi saya ditanyakan salah satu jamaah sama pertanyaannya. Saya punya saudara miskin. Saya infakkan ke saudara saya miskin atau kepada masjid atau kepada orang lain? Jawabannya, berikan dulu kepada saudara. Saudara ini merupakan kewajiban kita. Mungkin saudara dekat, adik, kakak, orang tua, paman, keponakan. Kalau kita kaya Pak, saudara kita miskin, kita malu dong. Mana ini saudaranya kaya raya kok adiknya kok miskin dibiarkan jadi omongan orang Pak. Ya, makanya menjadi tanggung jawab kita memberikan infak, sedekah, bahkan zakat kepada saudara kita yang miskin terlebih dahulu. Ada 2 pahala, pahala sedekah atau pahala zakat dan pahala silaturahim. Kalau Bapak infakkan ke masjid, ya bukan berarti nggak boleh infak ke masjid, tapi artinya kalau hanya ada satu pilihan gitu ya. Kalau bisa masjid iya, saudara iya. Kalau cuma uangnya pas-pasan, ya. Kalau Bapak infakkan ke masjid, saudara Bapak kelaparan, ya lahir nggak bisa bayar uang kelahiran 800.000. Angelina itu kan karena ibunya ketika lahir itu nggak bisa bayar 800.000. Ini dosa saudaranya Pak. Bener, sampai dia diambil oleh Margaret yang kafir ini, kemudian membunuh, terbukti kan jambak, dibenturkan ke lantai menurut kesaksian siapa, Agus ini kalau nggak salah, berita terakhir saya baca seperti itu. Walaupun sekarang masih nggak jelas, ditutup-tutupin, tapi didesak terus oleh rakyat supaya ini diselesaikan ini. Yang bunuh itu siapa sebenarnya? Sebenarnya kesalahan dari awal, saudaranya. Ini lahirkan kok sampai diberikan sama orang lain. Mana saudaranya? 800.000 aja. Saudaranya atau tetangganya atau orang masjid, jamaah masjid di situ. Ya kayak gitu masuk nggak tercium sih? Ya kita mikir masjid, mikir infak yang jauh-jauh, enggak, tetangganya, saudaranya ini bayar 800.000 Pak, supaya bisa diambil anaknya itu. Ya kalau dia nggak bisa merawat, rawat oleh kita yang saudaranya. Jangan diserahkan kepada orang yang nggak jelas itu, nggak jelas loh Pak orangnya, nasabnya kemana juga, ya tentang akte perjanjiannya. Bahkan kalau mengambil adopsi haram hukumnya. Jadi dosanya banyak banget di situ. Ya semuanya salah di situ dari awalnya. Maka terjadilah kejadian yang sangat ironis itu. Maka sekali lagi jawabannya kepada saudaranya dulu Pak, baru kepada orang lain. Kalau masjid ini banyak yang kaya kok Pak. Insya Allah masjid ini Bapak nggak bantu pun ada bapak-bapak yang lain, gitu maksud saya. Tapi kalau Bapak nggak membantu saudara, siapa yang ngurusin saudara Bapak? Masa orang lain ngurusin saudara Bapak? Kan enggak. Itu secara akal sehat seperti itu. Bukan berarti sekali lagi tidak boleh itu kalau uangnya pas-pasan. Maka didahulukan kerabat dulu. Sebaiknya memang kerabat iya, masjid iya, untuk anak yatim iya, dan seterusnya. Tapi diutamakan kerabat dulu. Al-Quran mengatakan fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Al-Quran mendahulukan kerabat dulu Pak, ya karena kerabat ini tanggung jawab kita. Yang kedua masalah jual beli saham. Dilihat Pak, sahamnya ini saham apa? Karena kadang saham itu apalagi kalau di jual beli indeks saham itu JES Jakarta Efek, Bursa Efek Batch, Bursa Efek Jakarta yang dekat Senayan itu Pak.
Kadang-kadang jual beli bursa ini nggak jelas Pak. Saya beli ini sama perusahaan, tapi itu dijual lagi. Dia belum tahu isinya apa, sudah dibeli, belum tahu isinya sudah dijual. Lah itu subhat, kalau menurut saya itu subhat, karena dia tidak tahu apa yang dia beli dan tidak tahu apa yang dia jual. Main ini aja, bursa aja. Tapi kalau saham lebih ringan Pak. Saya beli saham perusahaan, namanya Republika, sudah banyak dibeli oleh orang. Ya dulu Global itu milik IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kemudian dibeli oleh orang. Ya, banyak ya perusahaan-perusahaan yang gulung tikar kemudian dibeli. Itu kan jual beli saham Pak. Lihat dulu apa isinya. Kalau perusahaan isinya yang halal, halal. Kalau perusahaan homer, perusahaan prostitusi, nah itu juga haram. Jadi tergantung isi perusahaan itu apa, isi daripada saham itu. Saya kira itu jawabannya Pak. Ya tergantung pada isi saham itu bergerak dalam bidang yang haram atau yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Pak ya. Baik. Sekarang sudah buka pukul 5.25 ya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan. Kalau nggak salah ada dua Pak, ini dan Bapak itu tadi yang angkat tangan, gue nggak kelihatan. Yang kacamata ini Pak siapa? Karena gelap ya nggak kelihatan. Oh gitu. Ya. Mohon Pak silakan. Ya silakan Pak. Ya. Assalamualaikum. Realita ya, kenyataan ya. Orang Nasrani. Ya. Baik Pak, pertanyaannya agak aneh Pak. Biasanya nanya itu kalau saya nyumbangkan ini masjid untuk bapak saya nyampe enggak kan gitu. Ini saya Nasrani gitu, ini saya Nasrani nyumbang kan, ini lain nih, beda agama. Pertama saya mungkin untuk Islam, orang Islam, kalau anaknya nyumbang nyampe ke bapaknya insya Allah nyampe, enggak diniatkan pun nyampe, karena semua yang dikerjakan oleh anaknya itu pahalanya untuk bapaknya. Itu enaknya punya anak soleh. Jadi bapaknya di kuburan tinggal menikmati pahala aja, karena anaknya solehah semua itu Pak. Nyumbang, yang satu nyumbang masjid, yang satu nyumbang pengajian, yang satu nyumbang apa, itu anaknya 10 soleh dan solehah semuanya. Oh enak Pak. Itu dari istri pertama Pak. Gimana kalau dari istri kedua ada lagi anak? Itu di surga kita tinggal masya Allah menikmatin ya anak-anak kita yang soleh dan solehah. Insya Allah nyampe Pak, insya Allah nyampe. Kata nggak diniatkan. Makanya saya ini menyampaikan pengajian apa namanya, itu bapak saya insya Allah dapat, walaupun nggak saya niatkan pengajian ini untuk bapak saya, udah nyampe. Karena yang didik itu adalah orang tua, yang mengeluarkan uang untuk sekolah dulu orang tua. Orang tua itu didik yang baik. Itulah jadi itu kerjanya orang tua yang sekarang membuahkan hasil. Bagaimana kalau orang anaknya murtad? Ya itu kalau orang tuanya dulu nggak pernah nyekolahkan di sekolah Islam, tidak pernah mendidiknya akidah Islam, kemudian anaknya murtad, orang tuanya dosa Pak. Bukannya dapat pahala, dosa Pak. Wah anaknya jadi kafir. Orang tuanya haji Pak ya, Pak Haji, anaknya Nasrani. Nah, dosa nggak orang tuanya Pak? Sila lihat dulu bapaknya ini dulu didik anaknya enggak? Dulu ditanya dulu, oh didik Ustaz, dia suruh ngaji, suruh sholat, suruh pengajian, tapi anaknya memang dasar nakal gitu loh. Oh, kalau gitu bapaknya nggak dosa, karena memang takdirnya memang kafir Pak. Nabi Lot anaknya, Nabi Nuh anaknya kafir, Nabi Lot istrinya kafir, nggak dosa, karena sudah ditausiain, sudah dinasehatin. Tapi kalau orang tuanya membiarkan pergaulan bebas, menyekolahkan di sekolah non muslim, akhirnya dia Nasrani, dosa besar orang tuanya. Saya nggak tahu ya ini orang tuanya kayak apa.
Tapi kalau secara umum dia nyumbangkan untuk bapaknya, ini orang Nasrani yang baik gitu loh. Tapi pahalanya nggak nyampe untuk dia, nggak nyampe untuk dia. Nyampe enggak untuk orang tuanya saya nggak tahu ya, ini kita tanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Nyampe enggak ya, tapi memang aneh, kejadian aneh, baru sekali ini saya ditanya masalah itu Pak. Ya mudah-mudahan ya, karena dia satu ya bisa dosa bisa nyampe karena anaknya Nasrani. Saya nggak tahu Pak ya, ini masalah gaib. Saya lihat kaidah-kaidahnya juga, karena ini kan uang ya dari orang kafir. Kerjanya halal enggak? Saya tanya dulu. Nah, kerjanya kalau haram ya enggak diterima oleh Allah. Kalau dia itu mencuri, korupsi umpamanya ya atau apa, kita enggak tahu kerjanya. Disumbangkan ke masjid, enggak nyampe pahalanya. Kalau kerjanya halal, cuma misalnya itu kok dia Nasrani itu loh Pak. Segala kegiatan orang Nasrani itu baiknya pun juga enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak dianjurkan ibu Islam dulu, Bu. Baru nyumbang ke masjid. Itu kalau nasihat saya Pak, ibu Islam dulu supaya pahala ibu itu nyampe ke bapak. Nah, itu dakwah sekaligus Pak. Kalau ibu bohong Nasrani, kita nggak tahu nyampe atau enggak Bu. Nah, bilang gitu Pak ya. Jadi saya juga nggak bisa memutuskan apakah disumbangkan atau tidak. Tapi kalau itu hartanya halal secara umum, saya kira sah-sah saja untuk membangun masjid, sah-sah saja ya. Cuma pahalanya nyampe atau tidak saya nggak tahu. Wallahu alam besok. Saya kira itu Pak ya. Cukup ya Pak. Kalau nggak kita misalkan kalau anaknya ngasih kan nyampe dari pahalanya, kalau kita ya ikut aja dulu bapaknya gitu. Ntar tanya lagi. Ya, ya. Baik, hadirin silakan yang terakhir. Yang terakhir. Nah, ini warisan Pak, masalah warisan. Ya baik, ini pertanyaan bagus. Kalau orang tua kita meninggal dunia, tinggal ibu, nggak etis memang kalau kita Bu, yuk kita bagi warisannya, kan nggak etis kan. Cuma gini, kita hitung-hitungan aja Bu, hitung-hitungan aja secara di atas kertas. Ibu dapat 8, sisanya untuk anak. Masalah ibu mau tinggal di sini nggak masalah, kan itu. Cuma ditulis di kertas dulu, gitu Pak ya. Jadi ibu dapat berapa? Jadi satu kertas ditulis 1/8 ini bagian ibu, 7/8 bagian anak, yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Kalau masih punya orang tua lagi, berarti kakeknya berapa, neneknya 1/6 umpamanya. Itu aja Pak, di atas kertas. Yang penting tahu, asal tahu lah ya jatah kita masing-masing. Baginya secara real nanti. Tapi masing-masing sudah tahu jatahnya. Artinya ibu itu cuma numpang